Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sehat semua? Sehat. Ya, baiklah. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam materi kita, yaitu bidang studi IPAS. Hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Jadi di situ rantai makanan pasti ada namanya saling membutuhkan. Sekarang ada pertanyaan Pak Guru, tapi sebelum masuk ke situ saya mau tanya dulu, siapa yang hari ini tidak hadir? Kenapa? Sakit. Kalau begitu mari kita doakan dulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Semoga Nuril bisa diberikan kesembuhan. Nah, untuk itu saya minta ketua kelas Alif barangkali maju ke depan, pimpin dulu berdoa sebelum kita Pak Guru melanjutkan materi. Silakan. Yang lain kita berdoa sama-sama ya, Pak Guru juga. Sini. Ya, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dulu, terima kasih banyak untuk Alif. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi pada pagi hari ini, Pak Guru minta tolong semua berdiri dulu. Ya, silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri semua dulu. Ya, pandangannya semua ada di papan ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, hari ini Pak Guru sebelum masuk pada materi, coba Pak Guru mau tanya, angkat tangan yang jujur ya. Saya mulai dari yang perempuan dulu. Mutmainah tadi sarapan tidak? Sarapan. Sarapannya maksudnya makan roti atau makan nasi? Nasi. Kalau untuk Ridho, Alif ya, Muhammad Alif. Sekarang Ridho, kalau nasi itu
asalnya dari mana? Iya, tepuk tangan dulu. Ya, bagus, dari padi. Jadi nasi itu asalnya dari padi. Nah sekarang padi itu bisa nggak dia mengelola sendiri makanannya? Bisa. Ya, kalau siapa Yusuf bisa, kalau Alia bisa. Oke, jadi dengan cara apa itu padi tadi bisa dia maksudnya mengelola makanan sendiri? Ayo, coba berpikir. Matahari. Terus dengan adanya matahari kira-kira apa pengaruhnya dengan tadi? Padi tadi. Jadi matahari itu gunanya adalah untuk membantu mengelola pertumbuhan padi tadi dengan namanya adalah fotosintesis. Jadi fotosintesis itu yang membantu asalnya dari matahari sehingga padi tadi bisa mengelola makanannya sendiri. Pertanyaannya Pak Guru selanjutnya. Kalau kita mau makan, misalnya tadi Muta makan nasi, mutmainah rasanya seperti apa? Ada apa? Enak. Saya lihat enak, apa badannya bagaimana? Misalnya itu contoh Alif dari kebun, pulang makan. Setelah makan dia sepertinya kembali lagi ada tenaga. Kata lain dari tenaga adalah apa? Persamaannya kuat. Apalagi berenergi. Kalau kita makan, maka kita memiliki energi. Pas toh? Ya, tepuk tangan dulu buat kalian. Ya, mantap. Nah, itu pertanyaannya bisa dijawab. Nah, sekarang dalam rantai makanan ini berarti kita manusia membutuhkan makanan. Hewan bagaimana? Sama, karena hewan juga butuh makan. Nah, jadi itu yang hari ini kita akan coba berdasarkan pengalaman kalian. Nah, sebentar nanti Pak Guru akan tayangkan sebuah video. Setelah itu di belakang sana Pak Guru sudah siapkan berbagai macam gambar, literasi. Tinggal kalian menyesuaikan mau pilih yang mana. Oke? Mau desainnya seperti apa? Jadi kita hari ini akan membuat sebuah proyek sesuai pengalaman kalian masing-masing. Boleh? Boleh. Oke. Tapi sebelumnya tolong dilihat dulu video yang Pak Guru tayangkan. Setelah itu boleh bertanya. Nah, nanti Pak Guru akan bantu menjelaskan. Misalnya belum dimengerti, boleh dicatat-catat. Ada yang penting ditanya, nanti ditanya langsung dengan Pak Guru. Ya. Nah, jadi untuk itu sekarang Pak Guru masuk ke sini dulu. Ya. Saya minta yang Yusuf. Coba bacakan. Kuat. Tujuan pembelajaran. Ya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dengan bahasa sendiri. Jadi stop dulu. Sebentar kalian akan menjelaskan apa itu rantai makanan yang masamu sendiri, ya. Tidak perlu pakai sesuai dengan teks. Pokoknya bahasamu sendiri. Oh Pak, rantai makanan itu ini. Dia dimakan ini, kemudian dimakan ini, jadi ini, kemudian dimakan ini. Dah, bahasamu sendiri. Lanjut. Saya minta Alif lagi, Alif. Yang kedua. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran produsen konsumen. Ya, tingkat 1, 2 dan 3. Oke. Konsumen dalam satu ekosistem. Ya, jadi ini tinggal sebentar ditanya kira-kira apa itu Pak. Nah, dicatat. Nanti ada videonya dicatat. Oh, di Google-Share itu ternyata ini. Belum tahu tuh? Nah, belum tahu. Yang selanjutnya biar ada perempuan. Mutmainah. Coba yang terakhir Mutmainah. Peserta didik dapat membuat contoh rantai makanan sederhana dari ekosistem di lingkup sekitar. Iya. Jadi ini yang terakhir maksudnya Pak Guru kita membuat semacam proyek dengan bahan-bahan yang sudah ada Pak Guru siapkan. Tinggal kalian berdiskusi. Hari ini ada yang bawa HP? Ada. Coba kasih lihat Pak Guru mana HP-nya. Kasih lihat saja. Oke. Sebentar itu boleh digunakan supaya membantu
kalian untuk membuat sesuatu sesuai pengalaman kalian ya. Jadi tidak apa-apa hari ini nanti dibuka saja HP-nya bebas untuk melihat. Pak Guru tidak tentukan, terserah apa yang kalian buat sesuai kebutuhan gambar yang ada, sesuai dengan pengalaman yang kalian pahami, dengan berdasarkan juga video sebentar yang Pak Guru tayang. Boleh ya? Oke, sekarang tolong diperhatikan videonya. Kita sama-sama belajar juga. Pak Guru akan melihat seperti apa itu. Ya, oke. Ya, coba lihat. Ya, ini berarti di latarnya di hutan ya. Hai, aku Niji, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Nah, coba lihat. Boleh ditulis kalau ada yang mau ditanyakan. Ini apa? Tahukah kalian bahwa hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia Ya, lihat. harus melewati peristiwa makan dan dimakan untuk sambil hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Coba. Wah. Ya. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Coba lihat. Ya toh? Ini ada namanya rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Ya. Tumbuhan adalah produsen. Nah, ternyata Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Nah, jadi itu produsen itu tumbuhan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Ya. Konsumen yang memakan Ini hewan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, Ya. dan kambing. Oke. Bagus dulu sedikit. Tadi ada dikatakan namanya herbivora. Kalau melihat video ini, apa itu maksudnya herbivora? Hewan tumbuhan. Iya, pemakan tumbuhan. Apakah itu apa? Salah satunya, misalnya? Iya, itu hewannya. Sekarang misalnya rumput jenisnya misalnya. Ya, misalnya dia makan misalnya dari rumput, misalnya dari sayur, kangkung. Nah, kayak kangkung itu dimakan oleh kelinci, sapi, bisa dimakan semua. Iya, toh? Jadi itu merupakan hewan pemakan rumput. Kita lanjut videonya ya. Nah, kita lanjut. Konsumen yang memakan karnivora. hewan disebut Coba lihat. karnivora. Seperti Makan apa sih kucing, karnivora? ular, dan harimau. Ya. Oke. Jadi Pak Guru stop lagi. Coba melihat gambar ini, tadi dikatakan hewan ini tergolong hewan karnivora. Berarti hewan pemakan daging. Mantap. Tepuk tangan semua dulu. Ya. Jadi kalau ada seperti itu dikatakan karnivora, berarti itu hewan itu suka makan daging. Oke. Nah, dari sini sudah ada bayangan toh? Nah, karnivora itu pokoknya dia pemakan daging. Kita lanjut. Nah, selanjutnya. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, Ya. seperti anjing, Ini. ayam, dan manusia. Ya. Sebentar, Pak Guru mau tanya. Kenapa ini sampai dikatakan anjing, ayam, dan manusia itu omnivora? Siapa tahu ada yang bisa? Coba, langsung saja. Kenapa bisa? Makan daging dan tumbuhan. Iya, tepuk tangan buat Alif. Mau Alif ya. Jadi kenapa sampai dikatakan hewan yang ini dan termasuk manusia itu dikatakan omnivora? Karena dia makan semua. Daging dia makan,
tumbuhan seperti misalnya kangkung, ya toh? Nah, dia makan sayur-sayuran, buahan, dia makan. Jadi semua serba dia makan. Maka kalau yang semua serba dia makan, itu tergolong adalah omnivora. Tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, kita lanjut dulu videonya supaya tidak setengah jalan. Nanti Pak Guru jelaskan lagi. Ya. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanannya. Sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Nah, artinya sekarang Pak Guru mau tanya lagi. Tadi itu sudah dijelaskan dalam video. Tadi ada kira-kira apa sebenarnya itu produsen? Tadi kan sudah disampaikan tadi di video, ditayangkan tadi. Apa itu produsen? Jangan takut, ayo. Awal rantai makanan. Ya boleh, awal rantai makanan. Ya. Jadi produsen itu sama saja dengan seperti yang dikatakan Ali, adalah sebuah proses awal di mana yang menyediakan makanan untuk baik itu hewan maupun manusia. Contoh, apa ya? Kalau misalnya kalau tadi ada gambarnya tadi, jagung ya, jagung tadi dimakan oleh tikus. Jadi ada jagung, datang tikus. Setelah tikus itu datang, ternyata ada lagi yang datang mengintai tikus. Apa itu? Nah, berarti ular itu dia butuh tikus. Kenapa dia butuh tikus? Supaya apa? Ayo jawab. Supaya kenyang, makan. Supaya ada apa dia? Kalau kenyang dia energi. Berarti dari proses itu terjadi, itulah yang namanya rantai makanan. Dari jagung punya energi dimakan oleh apa tadi? Tikus ada energinya. Tiba-tiba yang butuh energi juga lagi adalah ular. Dan ada lagi juga yang membutuhkan ular. Di atasnya elang apa? Nggak ada toh? Karena elang itu dia sudah pemangsa terakhir yang paling tertinggi. Setelah itu dia mati menjadi mengurai jadi jamur. Boleh, ini mengurai, ini jadi jamur. Bertepuk tangan, ya. Oke. Nah, jadi sekarang coba perhatikan di sini. Nah, lihat. Jadi produsen itu dalam rantai makanan itu merupakan adalah start awal sebuah proses rantai makanan seperti yang disampaikan Alif, dan menyediakan makanan untuk konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Yang mana itu konsumen tingkat 1 dan mana konsumen tingkat 2? Sekarang pertanyaannya Pak Guru, kita kembali di video ini. Yang tadi saja. Jagung itu produsen. Berarti tikus masuk konsumen tingkat 1. Betul sekali. Jadi konsumen tingkat 1 itu adalah tikus. Konsumen tingkat 2. Dan tingkat 3. Dari sini sudah kebayang? Supaya kalau misalnya mengerjakan proyeknya tidak bingung. Nah, sekarang coba lihat. Sekarang coba bisa dibaca ini nak. Coba lihat, Pak Guru kasih besar. Bisa ya, bisa. Coba baca dulu Alif dari sana. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora, hewan pemakan rumput yang memakan produsen tumbuhan secara langsung. Mereka menempati posisi kedua dalam rantai makanan setelah produsen. Iya, betul. Jadi konsumen tingkat 1 itu dia memiliki posisi kedua setelah penghasil atau produsen. Sudah tahu toh? Berarti jagung dengan tikus. Tikus itu posisinya berapa? 1. Tapi dia menduduki posisi kedua setelah dari jagung. Tingkat 1. Nah, sekarang sudah paham. Nah, lanjut. Itu singkat-singkatnya dari sini. Ya. Contoh ya. Nah, tingkat 1 contohnya kurang jelas ya. Coba. Ya. Coba lihat. Hewan
Contoh hewan yang termasuk konsumsi tingkat 1. Coba baca dulu Yusuf. Ya, hewan darat seperti apa? Hewan di darat, sapi, Ah, ya. belalang, rusa. Ya, ini konsumsi tingkat 1. Kemudian hewan di apa nih? Di udara. Hewan di udara. Coba lihat. Udang, siput, dan zooplankton. Bukan di udara itu ya, di air. Salah ketiknya Pak Guru itu. Ya, bukan di udara, di air. Udang, Ya, air ya, air. 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 Udang, Ya, air. Ya, betul seperti bilang Ibu Guru. Jadi di air itu ada siput, zooplankton itu dia semacam apa ya? Kalau biasa yang plankton itu kan kita laut laki-laki. Ada pernah lihat itu kayak ubur-ubur kecil halus? siput. Iya, dia di laut itu begini kan, biasa nempel itu agak gatal-gatal. Nah itu namanya plankton yang makan itu cuma ikan kecil. Ya, oke. Kita lanjut. Ya. Nah, sekarang saya coba dari perempuan dulu. Adel, coba dibacakan dulu Adel. Sekarang konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 disebut juga konsumen sekunder. Iya. Adalah hewan karnivora pemakan daging atau omnivora hewan pemakan segalanya. Iya. Yang memakan hewan herbivora tingkat 1, mereka menempati posisi ketiga dalam rantai makanan. Setelah? Produsen Oke. presiden Berarti maksudnya tadi setelah video itu yang tingkat kedua itu apa dia? Jagung, tikus, ular. ya, dia ular posisi keberapa? 2. Iya, posisi kedua Dua. sebagai konsumen kedua. Dan tingkat ketiga adalah ya, mantap. Dari sini kira-kira sudah ada bayangan, sudah paham maksudnya Pak Guru? Sudah. Oke, sekarang Pak Guru mau bagi kelompok dulu. Bagi kelompok. Jadi sebelum bagi kelompok Pak Guru sampaikan silakan berdiskusi sesuai pengalaman yang sesuai gambar yang ada tersedia. Silakan ya, sudah ya. Jadi ini dulu saya tukar saja. Alif, Nido atau Nido tukaran dengan Anas. Nah, Anas ke sana, kemudian Mutmainah, kau ke sini, Yusuf ke sini. Ya cukup saja begitu ya. Oke. Sekarang silakan tunjuk ketua kelompok masing-masing. Siapa ketuanya? Silakan tunjuk langsung. Siapa? Ya, Anas sana. Kelompok ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Sini siapa? Siapa ditunjuk? Hah? Oh, ya. Oke. Ketua kelompok silakan menuju ke belakang sana untuk melihat kira-kira apa mau bisa dibuat dengan gambar-gambar yang sudah Pak Guru siapkan. Silakan. Cukup ketua saja mengambil. Ya. Ya, dengan desainannya ya, silakan. Ya, boleh dibantu juga yang lain, boleh 2 orang cukup. Ya, dari mana 2 orang saja. Ya. Ya. Nah. Oke, sudah. Ya, silakan ambil masing-masing. Nah. Ya, boleh. Hati-hati ada di situ gunting, kalau mau gunting silakan. Ini hewannya. Yang ini ada. Ini ada monyet. Ya, oke. Sudah, kalau sudah silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan ambil yang sudah disiapkan. Ya, desain sebisa mungkin, secantik mungkin. Waktunya 15 menit. Jadi kerjasama semua ya. 15 menit, silakan. Silakan, ada alat-alat di sini yang boleh tusuk apa semua ada. Oke. Silakan. Ya. Nggak apa-apa, nanti dibagi. Iya, yang mau ambil laporan atau apa di sebelah sama-sama ya. Ya, silakan bagi masing-masing tugasnya. Apa yang mau dibikin dengan yang ada. Ya, silakan desain, kasih cantik yang punya tempat. Kalau mulai dibagi. Ini lemnya. Lemnya
iya, ada tempat apa ya? Anu saja. Tidak. Ya, ada enggak? Ada enggak kertas kalian yang spray yang belum dipakai? Mana? Ya, boleh. Ini boleh dianu. Nah, ini semua. Ini maksudnya. Jadi putih itu. Ambil yang putih. Ambil yang putih, ambil. Nggak usah diambil karena sudah rapi itu nggak usah. Ini putih. Ini saja. Nggak usah. Ini digunting saja ini. Aku pakai ini gunting saja. Supaya itu masih di sebelah mata, saya begini. Baru saya dulu. Nah, iya nggak apa-apa. Betul. Bagi lainnya. Ya, silakan mau bagi tugas. Sesuai dengan gambar yang kalian ambil. Ya, ada yang kasih rapi, kasih cantik, apa mau dipatung? Oh, dan ada yang diambil sama temanmu. Ya. Ya. Seperti mana? Itu yang pakai gunting saja. Jangan itu. Kan dipakai gunting. Nanti rusak ini dia. Gunting. Ya. Ya, silakan. Bagi tugas. Ya, waktu 15 menit bisa jadi ya. Diusahakan. Ini tidak lama lagi. Usahakan di jam 1-2. Jarum-jarum di jam 3. Ya. Ayo. Ya, dibantu temannya kerjasama ya. Ayo dibantu temannya. Pak. Kenapa Pak? Silakan. Ini ambilan untuk kalian. Ada gunting sana tolong pisau tolong sana. Ya. Yang lain buat apa saja yang lain tugasnya? Biarkan satu orang ini di depan. Ada kan? Ya. Yang lain kasih tugas yang lain yang kalian rencanakan apa? Sesuai gambar yang kalian ambil. Ya, buat. Ayo sudah, kita terus supaya tidak bergerak. Ya. Ya. Tinggalkan saja sedikit dulu yang penting sudah lewat dia. Ya, bagus. Ya, itu mana yang proyek kalian membuat, yang mana sesuai gambar yang kalian ambil. Ya. Gunting, ya. Cari gunting, mana gunting? Itu ada gunting itu. Ya.
kita langsung masuk presentasi, ayo. Supaya temannya bisa jelaskan. Satu kelompok kalau boleh, maju. Oke, silakan maju ke depan. Ya, boleh, begitu saja, nggak apa-apa. Pisaunya diamankan ke belakang atau guntingnya diamankan ke belakang dulu, biar bersih, ya, aman. Ya, silakan. Ayo, maju ke depan, 2 orang mewakili kelompoknya ya. Silakan berdiri di sini. Ya, boleh. Ya, silakan berdiri kelompok 1 ya. Sini, oke, kelompok 1. Kelompok 2 yuk. Ya. Ayo maju. Ya. Sip. Oke. Angkat bagus-bagus. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya. Sekarang silakan melakukan presentasi, menjelaskan apa yang dibuat masing-masing kelompok. Dari apa maksudnya, dari rantai makanan awal sampai ke akhir. Silakan dari kelompok mana dulu? Ya, siap. Kelompok 1, oke. Kita kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman, kita akan mempresentasikan karya di kelompok 1. Ya, depan dulu. Ya. Oke, jelaskan. Dari mana pertamanya? Produsen Ya. ke konsumen 1, Iya. baru dimakan ke konsumen 2, Iya. dimakan ke konsumen 3. Konsumen 3-nya apa itu? Gambar apa? Nah, Oh, ular. Terus? baru dia mati dan mengurai jadi jamur. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus. Ya. Sekarang kelompok 2. Silakan presentasinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok 2 Ya. mempresentasikan Ya, silakan. Ya, produsen. Terus yang kedua. Iya, konsumen 1. Itu yang mana, Pak? Oh, sapi. Oke, lanjut. Ya, terus. Iya, itu dia konsumen 2 lagi, lalu konsumen 3-nya apa itu? Burung elang. Terus lalu iya, elangnya mati mengurai. Yang menguraikan apa? Ular. Ular ya. Oke, gambarnya ular. Oke. Itu ular tetap cacing itu. Oh, cacing. Oke, kita beri upload teman-temannya. Ya, baik. Sekarang sebelum teman-temannya dulu, kelompok 2 saya kasih kesempatan bertanya ke kelompok 1. Apa yang ditanya di sana? Silakan. Tidak ada. Kalau kelompok 1 ke kelompok 2, silakan mau bertanya apa? Ya. Ya. Kenapa kambing dimakan sapi? Tidak ada situ. Iya, di situ. Kambing. Apa sapi makan rumput? Gambarnya. Dijawab. Kenapa katanya sapi itu makan rumput? Ayo, jawab pertanyaan teman. Iya. Nah, coba dulu. Ya. Oh, maksudnya itu gambar kambing. Terus tadi? Oh, sapi. Berarti salah dia. Oke. Sekarang tolong dijawab dulu pertanyaan kelompok 1. Kenapa itu kambing makan rumput? Ya. Bagaimana? Karena makanannya katanya. Ya. Gimana? Bisa puas? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Oke. Baik. Secara keseluruhan kita sudah menyelesaikan. Jadi ini berdasarkan kalian punya pemahaman dan pengalaman. Pak Guru hari ini merasa senang bisa kalian menerapkan apa
apa yang kalian dapat di luar sana, terus kalian buatkan dalam bentuk yang real seperti ini. Nah, kita kasih hapus dulu teman-teman. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Oke, silakan. Ya. Nah, sekarang semua silakan berdiri. Ayo berdiri. Biar kita lebih enak lagi. Ayo. Biar lebih semangat lagi. Ayo. Siap ya? Yuk. Ikut. Ya, sama-sama ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Pak Guru mau tanya, ayo. Siapa yang bisa jawab? Yang dimaksud tadi produsen apa? Ayo cepat. Tumbuhan. Iya, tepuk tangan. Iya. Yang selanjutnya, yang dimaksud dengan konsumen tingkat 1 tergolong hewan apa? Apa? Karnivora. Iya, tepuk tangan. Ya, sekarang saya tanya, karnivora tadi hewan apa? Konsumen 1. Ya, dia hewan termasuk pemakan daging. Iya, tepuk tangan dulu. Kalau Pak Guru mau tanya siapa yang duluan? Omnivora. Makan segalanya. Iya, pemakan segalanya. Oke, ternyata kalian bisa pahami. Sekarang yang apa ya, rantai makanan paling terakhir sekali disebut apa? Iya, pengurai. Cepat sekali ya, bisa paham. Contohnya? Betul sekali. Ayo kita tepuk tangan semua. Oke. Sekarang hari ini senang nggak belajarnya? Kalau senang, apa nih yang bikin senang? Ayo. Belajar. Nah, belajarnya apa? Bikin karya. Oh ya, bikin karya. Jadi saya lihat sekarang sudah pada mengerti dan paham semua. Nah, hari ini Pak Guru akan kasih satu tes lagi. Boleh ambil bukunya? Boleh. Ya. Tidak banyak soalnya. Langsung dijawab. Ya, tuliskan satu jenis hewan karnivora. Langsung jawab saja boleh. Tidak perlu ditulis. Ya, yang kedua, tuliskan salah satu yang termasuk, langsung saja jawabannya ya. Hewan omnivora. Jangan disebut. Jangan disebut. Silakan ditulis.
Satu lagi. Tuliskan satu contoh herbivora. Nah, apa herbivora itu? Salah satu contoh hewannya apa? Ini tulis. Ya, silakan. Boleh kerja kelompok boleh. Sebentar, saya periksa. Ya. Ya. Tulis saja hewannya. Ya. Dan nomor terakhir, yang keempat, apa yang dimaksud dengan produsen? Ya. Nomor tiganya. Tadi nomor tiga apa itu nomor tiga? Hewan apa? Herbivora. Nah, salah satunya hewan herbivora itu apa? Terus yang terakhir nomor 4, apa itu yang dimaksud dengan produsen? Silakan tuliskan. Mewakili kelompok satu saja saya periksa. Nanti tanya temannya sini. Ya. Sudah? Sudah. Ya. Ayo, yang terakhir itu kalian jelaskan apa itu namanya. Yang di rantai makanan produsen itu apa itu produsen itu? Ya. Silakan tulis sesuai dengan bahasa kalian. Nggak perlu panjang, singkat saja. Oke. Ya, singkat-singkat saja. Sudah siap? Sudah? Coba lihat. Kasih penjelasan dulu di sini. Misalnya isinya apa? Ayo. Tolong dikasih penjelasan itu. Ini baru sudah. Ini boleh. Tuliskan satu hewan herbivora. Makan ya. Boleh. Ini betul sudah. Kelompoknya mana saya lihat? Sama semua ya. Satu orang saya periksa saja ya. Tuliskan satu. Apa ini? Oh iya, betul. Nomor 3 apa sampai? Nomor 3 apa soalnya? Ada hewan pemakan. Herbivora, betul. Iya. Ya, baru nomor 4. Tumbuhan apa ini? Maksudnya? Kalian ini apa maksudnya? Oh, produsen. Boleh. Terus ini apa? Awal rantai makanan. Oh iya betul. Yang termasuk produsen kan? Oke. Kelompok 1. Ya. Benar semua. Terima ya. Oke. Mantap. Oh iya, tinggal tulis menyalin aja. Siap. Kelompok 2 saya lihat dulu. Ah iya betul. Betul. Iya. Oke. Yang mengawali makanan betul. Siap. Nah, jadi terima kasih banyak. Ternyata semua dari soal yang Pak Guru kasih itu semuanya benar. Kita tepuk tangan untuk semua dulu. Oke, baik. Hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Setidaknya kalian Pak Guru anggap sudah bisa semua untuk memahami itu semua. Jadi sebelum Pak Guru akhiri kegiatan kita hari ini, ya. Jadi apa yang Pak Guru berikan ini adalah bagian hal yang kecil yang kalian dapat. Masih ada hal lain. Contoh seperti ini lagi ya. Jadi ini Pak Guru kasih sedikit ini sebelum Pak Guru akhiri. Coba lihat. Ini kalau dicek latarnya di mana ini kejadian? Iya, di laut. Ini ada namanya
laut. Terus ini semacam udang kecil. Udang ini dimakan apa? Ikan kecil dimakan. Terus ikan besar dimakan apa lagi? Ya. Iya, ikan paus. Ikan paus mati lagi terkurai. Jadi lagi ini lagi kembali ke sini. Iya. Paham toh? Jadi rantai makanan itu adalah apa? Adalah proses. Ayo. Proses. Iya, proses makan memakan karena saling berhubungan dan membutuhkan apa? Makanan. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Baik. Anak-anak sekalian, demikian dari Pak Guru dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya seperti biasa silakan langsung dipimpin doa Yusuf. Doa pulang.